Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim, ini bisa dijelaskan bagaimana awal untuk adanya bisa dikatakan ini gangguan keamanan justru di dalam Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat ini Bapak? Iya, jadi kita juga info dari lapangan yang terkait dengan kejadian tersebut. Namun setelah kita lakukan pengecekan, ternyata kejadian tersebut terjadi sekitar jam 8.20. Nah, di mana terjadi ledakan di halaman Polsek Astana Anyar. Namun terkait dengan sumber ledakan masih belum bisa kita lakukan verifikasi. Dan sekarang lagi dilakukan pengecekan oleh tim Gegana, termasuk dengan dampak dari ledakan tersebut, baik kerusakan dan juga korbannya sedang kita lakukan verifikasi informasi tersebut. Pak Ibrahim, berdasarkan keterangan dari dua rekan kami yang ada di lokasi, ini ada yang terduga pelaku dalam kondisi meninggal dunia, apakah benar? Memang beberapa informasi sudah kita terima, tetapi untuk memastikan dan memberikan informasi yang akurat, kita masih melakukan verifikasi terkait dengan data-data informasi tersebut. Baik, ini banyak masyarakat yang ingin tahu Pak Ibrahim, untuk terduga pelaku berjenis kelamin laki-laki atau perempuan Pak Ibrahim? Jadi memang terkait dengan sumber ledakan, kemudian dampak dari ledakan, kemudian adanya korban di dalamnya, semua masih dalam pengecekan, Mbak. Kita masih melakukan verifikasi data dan informasi tersebut. Nanti setelah verifikasi berjalan, baru akan kita infokan yang lebih akurat. Ya. Baik, berarti Anda belum memastikan apakah jenis kelamin dari terduga pelaku adalah perempuan atau laki-laki. Tapi apakah benar memang dalam sudah kondisi meninggal dunia? Termasuk kerusakan, termasuk korban-korban, semua nanti baru kita lakukan verifikasi dulu. Apakah benar terduga pelaku ini masuk ke area kantor Polsek Astana Anyar di saat para petugas lainnya ini tengah melakukan apel pagi, Pak Ibrahim? Jadi memang untuk kejadian tersebut terjadi di jam 8.20 di mana anggota Polsek saat itu sedang melaksanakan apel. Nah, tetapi terkait dengan adanya rangkaian kejadian yang melibatkan orang lain atau mungkin ada sumber ledakan dari yang lain, ini masih akan kita lakukan verifikasi dulu. Informasi yang akurat akan kita berikan apabila verifikasi data dan informasi tersebut sudah kita lakukan ya. Jadi kita tidak terlalu terburu-buru menginfokan apabila memang akurasinya masih kita ragukan. Pak Ibrahim, mungkin masyarakat yang memiliki anggota keluarga, salah satunya adalah anggota polisi dari Polsek Astana Anyar, mungkin Anda bisa mengkonfirmasi apakah ada korban luka dari anggota polisi yang bertugas di Polsek Astana Anyar akibat ledakan ini? Ya, jadi memang korban-korban yang ada sedang kita lakukan pendataan ya, dan juga pengecekan. Karena memang informasi yang ke kita juga kita terima belum lama ya. Memang kita harus memastikan dulu informasinya agar info publik yang kita berikan itu lebih akurat. Untuk dari Polda Jawa Barat sendiri ini memberikan bantuan berapa banyak personil untuk mengamankan ataupun mensterilkan Polsek Astana Anyar pasca kejadian ini, Pak Ibrahim? Ya, jadi pasca kejadian tadi memang secara bertahap dari personil Polrestabes Bandung sudah langsung merapat ke lapangan dengan beberapa fungsi yang dibutuhkan di lapangan. Kemudian juga dari unsur Gegana juga sudah merapat ke lapangan untuk melaksanakan sterilisasi dan juga pengecekan terkait dengan adanya ledakan tersebut. Jumlahnya kita masih belum bisa merinci karena memang pada saat kejadian ini diperintahkan masing-masing dari kesatuannya. Baik, Pak Ibrahim, saya ingin mengkonfirmasi untuk jasad dari terduga pelaku karena kami mendapatkan data bahwa terduga pelaku ini dalam kondisi meninggal dunia. Apakah masih belum dievakuasi dari Polsek Astana Anyar, Pak Ibrahim?
Kami memang masih mempunyai informasi yang belum bisa diupdate ya. Jadi memang masih terbatas informasi publik yang akurat yang bisa kita berikan. Termasuk adanya korban-korban ini semua masih dalam tahap verifikasi dulu. Kalau untuk tim Inavis sudah tiba di Polsek Astana Anyar? Tahapan untuk penanganan suatu ledakan memang ini kan ada prosedurnya. Untuk saat ini masih dilakukan penanganan oleh tim Gegana dulu. Nah, untuk tim Gegana nanti setelah memberikan hasil giatnya dan juga rekomendasi kelanjutan untuk penanganan TKP-nya, baru tim Inavis akan masuk ke dalam. Tetapi tim Inavisnya sekarang sudah standby di TKP. Untuk tim Gegana sendiri, berapa banyak personil yang dikerahkan, Pak Ibrahim? Saya belum mendapatkan informasi dengan jumlah personilnya ya, karena kita juga baru mau ngecek juga ke lapangan. Pak Ibrahim, pasca kejadian di Polsek Astana Anyar, apakah di polsek-polsek lainnya di bawah naungan Polda Jawa Barat ini langsung mengetatkan penjagaan atau seperti apa? Ya, jadi suatu kejadian memang ini menjadi suatu pertimbangan untuk melakukan setting terkait dengan progres preemptif dan preventif ya. Memang ada atensi untuk melaksanakan pengamanan di wilayah-wilayah termasuk satuan. Ini sebagai bentuk antisipasi dan kewaspadaan yang dilakukan. Pak Ibrahim, sebenarnya untuk protap ataupun prosedur jika ada warga ataupun orang lain yang masuk ke kawasan polsek ataupun polres ini, apakah hanya melalui satu pintu atau ada dua pintu sehingga bisa dikatakan ini ada colongan begitu Pak Ibrahim, adanya ledakan nih di Polsek Astana Anyar. Untuk protapnya sebenarnya seharusnya seperti apa sih Pak? Ya, jadi memang untuk standar pengamanan di suatu kesatuan itu sudah ada melalui penjagaan-penjagaan dan juga adanya suatu perimeter ya, seperti pagar. Nah, tetapi ini juga menyesuaikan dengan kondisi situasinya. Nah, tetapi untuk standar itu sudah ada upaya berupa penjagaan di polsek atau mungkin di penjagaan di depan pelayanan. Nah, tetapi untuk suatu kejadian seperti ini, kita juga kan mengedepankan pelayanan. Nah, sehingga juga upaya untuk melakukan penjagaan ini harus disesuaikan dengan kondisi pelayanan yang ada. Nah, apalagi memang ini merupakan area publik. Orang semua bisa keluar masuk di area tersebut. Baik, jika kita kembali mengacu untuk evakuasi ataupun identifikasi dari terduga pelaku, membutuhkan waktu berapa lama petugas untuk bisa memverifikasi terduga pelaku, Pak Ibrahim? Ya, jadi beberapa hal menjadi pertimbangan kita untuk melakukan verifikasi dan juga evakuasi terhadap korban. Kalau evakuasi terhadap korban yang terjadi, ini otomatis dilakukan oleh anggota di lapangan ya. Nah, ini tinggal dilakukan pengecekan dan beberapa verifikasi terkait data-data, kemudian data-data tersebut apabila sudah akurat, kita bisa infokan ke publik. Butuh waktu berapa lamakah Pak Ibrahim? Hitungan jam kah? Insya Allah kita informasikan secepatnya, karena memang kita membuktikan juga dengan kondisi yang ada di lapangan ya. Sebelumnya sudah ada kunjungan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Beliau sempat menyampaikan Kapolda nantinya akan memberikan keterangan pers. Apakah masyarakat bisa mengetahui kira-kira jam berapakah Kapolda memberikan konferensi pers terkait ledakan ini? Sementara dari info yang kita peroleh memang Pak Kapolrestabes juga Bapak Kapolda sudah ada di TKP ya. Nah, ini juga mungkin masih akan melakukan pengecekan dan juga akan mengecek data-data yang bisa diperoleh dari lapangan. So, akan secepatnya nanti kita infokan apabila semua sudah siap untuk diinfokan ke publik. Pak Ibrahim, ini mungkin banyak masyarakat yang khawatir dengan adanya ledakan di Polsek Astana Anyar. Bagaimana keamanan mereka yang ada di lokasi Astana Anyar ini, Pak Ibrahim? Jadi memang pasca kejadian untuk pengamanan TKP memang dilakukan sterilisasi sehingga ada penutupan termasuk wilayah polsek dilakukan pengamanan TKP. Jadi aksesnya masuk polsek otomatis ditutup. Nah, kemudian perimeternya kemudian diperluas sehingga itu jalan yang ada di depan polsek tersebut juga ditutup untuk sementara waktu
untuk melakukan sterilisasi dan pengamanan di TKP-nya. Perluasan keamanan sampai wilayah mana Pak? Sampai di jalan mana? Jadi ada jalan di depan Astana Anyar itu cuman menutup sekitar 20-30 meter ke sampingnya itu. Pak Ibrahim, kami mendapatkan informasi apakah benar untuk tim Gegana ini secara paralel tengah memburu pelaku lainnya. Berarti apakah ada terduga pelaku lain yang turut serta berkontribusi dalam adanya ledakan di Polsek Astana Anyar ini? Kita juga masih terlalu dini ya untuk bisa memberikan informasi terkait kondisi itu. Karena memang data-data yang ada di TKP, di kejadian kita lakukan secara bertahap. Nah, sementara untuk hal-hal yang lain masih belum bisa kita lansir. Adakah imbauan untuk warga supaya tidak panik atau seperti apa Pak Ibrahim? Ya Mbak, jadi memang namanya kejadian itu tidak kita bisa prediksi dengan kondisi yang ada. Tetapi dengan kejadian yang ada ini memang kewaspadaan tetap harus dilakukan. Namun masyarakat tidak perlu panik dengan kejadian ini karena pengamanan di lokasi-lokasi publik juga tetap dilakukan oleh petugas dengan standar pengamanan yang memang sudah ada, misalnya dengan upaya preventif dan juga upaya preventif, serta juga dilaksanakan upaya represif terkait dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi terkait dengan kejadian ini juga, ini sedang kita lakukan pengecekan, verifikasi terkait dengan ledakan sumbernya dan juga hal-hal yang terkait dengan ledakan ini. Baik, terima kasih banyak Kombes Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat sudah bergabung bersama kami di Breaking News iNews. Kami masih akan menanti update informasi terkait ledakan bom di Polsek Astana Anyar. Terima kasih banyak Pak Ibrahim.